Benarkah sholawat bisa mengundang uang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan sholawat yang katanya bisa mengundang uang alias mengundang rezeki. Nah, tetapi sebelum saya bahas lebih jauh lagi, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menonton atau menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan silakan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi. Nah, ngomong-ngomong soal sholawat, tentunya bagi Anda seorang muslim sudah sangat familiar dengan kata sholawat ya. Dan mungkin juga Anda termasuk salah seorang dari pengamalnya. Ya, begitu banyak orang yang memberikan testimoni ataupun sharing berkaitan dengan keberhasilan mereka setelah melakukan amalan berupa sholawat. Entah itu diamalkan ratusan kali, ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali. Nah, dan saya memang tidak memungkiri bahwa sholawat itu adalah salah satu amalan yang punya keajaiban ya sahabat. Karena pada dasarnya bagi seorang muslim, salah satu amalan yang dilakukan, entah itu dilakukan dengan riya atau pamer ataukah tidak pamer dan tetap mendapatkan pahala adalah sholawat. Tetapi di sini saya tidak membahas tentang pahala ya. Saya ingin bahas apakah benar sholawat itu bisa mengundang uang atau mengundang rezeki. Karena begitu banyak orang yang sharing testimoni berkaitan dengan itu. Bahkan ada juga orang yang ngecat ke saya bahwa dia sudah melakukan amalan sholawat, membaca sholawat, mengamalkan sholawat itu ratusan bahkan ribuan kali. Dan beliau ini mendapatkan inspirasi dari menonton video YouTube channel lain ya. Tetapi yang beliau keluhkan adalah ketika beliau mengamalkan sholawat ini, membaca sholawat ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh video tersebut di channel YouTube tersebut, beliau tidak atau mungkin belum merasakan manfaatnya. Nah, dan tentu saja ya, seperti yang saya katakan bahwa pada dasarnya uang ataupun rezeki itu tidak serta-merta dari apa yang kita amalkan sahabat ya. Jadi uang ataupun rezeki itu tidak ada sangkut pautnya dengan amalan yang kita lakukan sebenarnya ya. Karena pada dasarnya tidak semua orang juga ketika melakukan amalan sholawat mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka harapkan ya. Ada juga yang belum berhasil ya. Saya tidak tahu apakah itu memang benar-benar tidak berhasil atau memang butuh waktu untuk mendapatkan hasil. Nah, tetapi yang ingin saya bahas di sini adalah ketika Anda melakukan amalan sholawat ya, ada yang berhasil, ada yang belum juga, atau mungkin ada yang tidak berhasil. Apa yang melatar belakanginya? Yang melatar belakanginya adalah ada beberapa faktor ya sahabatnya. Yang pertama adalah mereka itu terlalu berdagang kepada Allah. Berdagang dalam artian apa? Seperti yang sudah pernah saya bahas bahwa ya Allah, saya sudah sholawat sekian loh ya, tolong dong diijabahi. Nah, misalnya seperti itu. Ya Allah, saya sudah membaca sholawat puluhan ribu kali loh, tolong dong uangnya diberikan kepada saya minta uang sekian misalnya. Nah, itu seolah-olah ada berdagang kepada Allah. Apakah itu salah? Tidak salah. Hanya saja kesadaran Anda belum begitu luas ya, kesadaran Anda belum tinggi. Karena kesadaran Anda masih berdagang kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terlalu bernafsu untuk berhasil. Nah, inilah yang menjadi persoalan kebanyakan orang. Memang ada manfaat ataupun hasil ketika orang melakukan amalan sholawat
dalam hitungan atau jumlah tertentu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika orang ya melakukan amalan itu, kemudian dia ngotot, saya harus berhasil ini, saya akan mengamalkan sholawat sekian ribu kali, bahkan kalau perlu lebih dari apa yang dianjurkan oleh para ustadz atau kiai, karena saya ingin cepat-cepat berhasil. Nah, misal seperti itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi malah tidak berhasil. Yang terjadi adalah penderitaan, yang terjadi adalah kesengsaraan, yang terjadi adalah dia semakin menderita terhadap pengharapannya sendiri. Ya, nah ini yang menjadikan belum berhasil atau mungkin bahkan tidak berhasil. Kemudian yang ketiga adalah keikhlasannya itu kurang, sahabat. Keikhlasan dalam hal apa? Nah, keikhlasan dalam mengamalkan sholawat. Sholawat itu kan salah satu sarana kita untuk mencintai sang Nabi dan otomatis untuk mendekatkan diri kepada sang Ilahi, ya kan? Tetapi ketika kita tidak ikhlas, tidak tulus, hitung-hitungan ibaratnya seperti itu, ya otomatis ya tidak ada rasa kerelaan hati Anda yang benar-benar murni untuk melakukan sholawat, yang membaca sholawat kepada Nabi. Nah, itulah kenapa Anda juga belum bisa berhasil. Ya, ketika Anda belum bisa ikhlas, state kondisi batin Anda belum sepenuhnya ya tulus untuk membaca sholawat, Anda masih terlalu berharap yang berlebih alias terlalu bernafsu seperti di poin 2 tadi, maka ya Anda sulit berhasil, sahabat. Ya, Anda sulit berhasil karena Anda masih belum bisa menata niat Anda, mensucikan batin Anda ketika Anda membaca sholawat. Itulah kenapa banyak sekali orang yang melakukan amalan A, amalan B, amalan C, tidak hanya sholat saja ya, sholat duha sekian rakaat, sholat tahajud sekian rakaat, tapi hajatnya belum juga terkabul. Gara-garanya apa? Gara-garanya batinnya itu masih merasa belum nyaman. Ini kok belum dikabul-kabulkan, ini kok belum berhasil. Nah, itu ketika ada pertanyaan seperti itu, otomatis batinnya merasa tidak nyaman, ya kan? Bertanya kapan berhasilnya, bertanya waktunya sampai kapan saya harus melakukan ini. Nah, di situ otomatis tidak ada keikhlasan juga kan? Kalau tidak ada keikhlasan, bagaimana bisa hati damai, bagaimana hati batin bisa tenang, bisa plong, bisa merasa enteng? Padahal syarat terkabulnya suatu apa yang menjadi pengharapan kita adalah kondisi batin merasa tenang, merasa damai, merasa tentram, dan merasa bahagia, sahabat. Ketika Anda semakin menderita, ketika Anda semakin cemas terhadap pengharapan Anda, bahkan Anda malah semakin cemas ketika Anda bersholawat, ya sulit berhasilnya. Padahal salah satu bersholawat adalah untuk menciptakan ketenangan, tapi batin Anda ketika bersholawat ya malah menjadi semakin tidak tenang, tidak damai, tidak tentram. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Itulah kenapa banyak yang belum berhasil. Ya, memang ada banyak yang berhasil, tetapi ada juga yang jauh lebih banyak yang belum berhasil. Nah, keberhasilan itu bergantung pada kondisi batinnya juga, tergantung pada kepantasannya juga. Kira-kira Anda sudah pantas ataukah belum? Kalau Anda belum pantas, ya Allah belum bisa mengijabahi hajat Anda, karena Anda belum pantas. Kepantasan itu dinilai dari apa? Dinilai dari kesiapan Anda, ya, ketenangan Anda, batin Anda itu benar-benar state-nya itu damai. Kalau misalnya masih merasa khawatir, merasa semakin takut, merasa semakin cemas, ya ketika Anda bersholawat, kalau harapan Anda tidak terkabul, ya sudah, itulah yang diijabahi Allah, itu tidak terkabul. Baik, itu saja sahabat yang perlu saya sampaikan. Semoga
bisa menambah pemahaman Anda bagi Anda yang sedang mengamalkan sholawat ya. Semoga video ini bisa memberikan lebih paham ya apa yang selama ini Anda amalkan ya. Anda mendapatkan pencerahan yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan lebih sadar lagi, lebih aware lagi. Saya selalu doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala serta urusan Anda. Sekian dari saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.